Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Adinatur Rasida dari kelas PGM 3C yang akan membawakan materi tentang inovasi pengembangan kurikulum. Check this out. Daftar isi dari inovasi pengembangan kurikulum. Yang pertama ada program kerja jarak jauh, ada lagi manajemen berbasis sekolah, ada lagi pembelajaran konstekstual, ada esensi inovasi, saluran komunikasi, faktor waktu, sistem sosial, kemudian memiliki tujuan yang jelas, relevan dengan kebutuhan, dan dilakukan secara sistematis. Materi yang pertama yaitu inovasi pengembangan kurikulum. Materi yang pertama yaitu inovasi pengembangan kurikulum. Ada program kerja jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh adalah proses belajar mengajar di mana pengajar dan peserta didik atau mahasiswa berada dalam lokasi atau tempat yang berbeda. Dengan kehadiran teknologi digital saat ini, program kerja jarak jauh dapat dilakukan dengan lebih mudah dan lebih efektif. Poin yang selanjutnya yaitu MBS atau manajemen berbasis sekolah, merupakan suatu program yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran yang efektif dan efisien. Poin yang ketiga yaitu pembelajaran kurikulum. Pembelajaran konseptual juga dapat diartikan sebagai konsep belajar yang dapat membantu pendidik dan peserta didik dalam memahami lebih dalam materi yang diajarkan dan mengajarkannya dalam kegiatan sehari-hari, sehingga peserta didik mampu menerapkan hasil belajarnya dengan baik. Pembelajaran konstekstual memiliki 7 komponen efektif, yaitu yang pertama konstruktivisme, yang kedua bertanya atau questioning, yang ketiga menemukan atau inquiry, kemudian masyarakat belajar atau learning community, selanjutnya ada pemodelan, ada refleksi, dan yang terakhir penilaian yang sebenarnya. Materi pokok yang kedua ada difusi inovasi pendidikan. Poin yang pertama dari difusi inovasi pendidikan yaitu ada esensi inovasi. Difusi inovasi merupakan teori sains sosial yang menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa ide baru dapat meresap terhadap budaya. Sedangkan difusi inovasi pendidikan dapat diartikan sebagai penyebarluas inovasi tersebut melalui proses komunikasi yang digunakan melalui saluran tertentu dalam suatu rentan waktu tertentu di antara anggota sistem sosial dan masyarakat. Poin yang kedua yaitu saluran komunikasi. Inti dari proses difusi adalah interaksi manusia untuk mengkomunikasikan ide baru kepada orang lain. Untuk itu diperlukan saluran komunikasi. Dalam hal ini, saluran komunikasi dapat berupa media interpersonal dan media massa. Saluran interpersonal adalah saluran yang melibatkan pertemuan tatap muka atau sumber dan penerima antara dua orang atau lebih. Poin yang ketiga adalah faktor waktu. Dalam pengembangan kurikulum, waktu menjadi faktor paling penting karena perubahan dalam pendidikan harus dilakukan, bahkan mempertahankan inovasi pendidikan yang tidak populer sesuai akan kebutuhan zaman. Selanjutnya poin yang keempat yaitu sistem sosial, merupakan satu set unit yang paling berhubungan yang tergabung dalam upaya pemecahan masalah bersama untuk mencapai tujuan. Anggota suatu sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi, atau subsistem. Materi yang selanjutnya, faktor inovasi dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama ada memiliki tujuan jelas. Tujuan jelas pengembangan kurikulum adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengatur dan mengintegrasikan berbagai komponen pembelajaran seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, penilaian, dan sumber daya pendukung lainnya. Kemudian ada relevan dengan kebutuhan. Prinsip relevansi mempunyai kedekatan hubungan sesuai dengan apa yang terjadi apabila dikaitkan dengan pendidikan. Berarti perlunya penyesuaian antara program pendidikan dengan
Tuntunan masyarakat inovasi dalam pengembangan kurikulum adalah penting untuk memastikan bahwa kurikulum tersebut tetap relevan dengan kebutuhan saat ini. Alhamdulillah, memasuki materi yang terakhir, yaitu dilakukan secara sistematis. Inovasi perkembangan kurikulum dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan melakukan inovasi perkembangan kurikulum secara sistematis, diharapkan dapat tercipta kurikulum yang relevan, responsif terhadap perkembangan zaman, dan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai ketemu materi yang selanjutnya.